Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasalim ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah kuliah Ramadan dalam ngabuburit di puasa di tahun 1444 Hijriah yang berbahagia. Sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara kita dari Akademi Hikmah yang insya Allah nanti kita akan bersama dengan Bapak Dr. Nasiwan MSI yang akan berbicara. Kebetulan hari ini adalah hari istimewa yaitu Nuyulul Quran. Nah, nanti seperti apa dan bagaimana, nanti kita dengarkan bersama-sama. Terlebih dahulu, marilah kita dengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Kembali kuliah Ramadan dalam kesempatan sore hari ini kita dari Akademi Hikmah sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Nasiwan MSI. Assalamualaikum Pak Dr. Nasiwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari istimewa ini adalah kita Nuyulul Quran, artinya kita berpuasa sudah 17 di bulan Ramadan ini. Untuk selanjutnya kita mohonkan untean dan juga sekaligus bagaimana kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini dalam Nuyulul Quran sebagai tombok hati, obat hati supaya kita dalam menjalani bulan Ramadan ini menjadi insan yang insya Allah la'alakum taqwa. Untuk waktu dan kesempatan kami haturkan sepenuhnya kepada Pak Dr. Nasiwan MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma wasifatu wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Hadirin pemirsa yang berbahagia,
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini memasuki hari Ramadan yang ke-17 yang dalam kalangan Islam ini diperingati dengan nuzulul Quran. Jadi hari turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit seperti ada di dalam surat itu Anzalnahu kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kami telah akan turunkan dari langit ke bumi ini itu menggunakan kata fi'il madi, berarti berlaku sekali. Kemudian setelah itu dari langit kemudian ke Nabi Muhammad itu berulang-ulang. Maka dalam firman Allah tadi yang saya kutip di surat Al-Isra 83 menggunakan kata wa nunazzilu minal Qur'an. Jadi kami telah turunkan Al-Quran secara bertahap. Itu menggunakan wazan alama yu'alimu ta'liman wa wa mu'alimun. Itu berulang-ulang. Anzala yunzilu. Nunazzilu. Jadi secara bertahap Quran itu bernama selama kurang lebih 23 tahun sesuai dengan masing-masing kebutuhannya. Nah, di sini menarik sekali saya kira ini menggunakan fi'il mudhari. Jadi wa yunazzilu itu adalah fi'il mudhari. Jadi artinya berlaku pada zaman Nabi dan seterusnya berulang-ulang. Quran itu di dalamnya adalah ma huwa syifa, itu menjadi obat penawar, menjadi penawar hati yang gundah gulana, menjadi penawar hati atas kepengapan kehidupan, menjadi solusi dari berbagai masalah kehidupan. Sebagaimana juga menjadi solusi di zaman Nabi itu dari masyarakat yang nazaliyah menuju masyarakat yang madaniyah, minadulumat ila nur. Juga menjadi solusi bagi gerakan-gerakan perempuan di Indonesia sebagaimana ditulis oleh Kartini itu dalam bukunya Habis Gelap Terbit Terang, itu terinspirasi dari tafsir Faithur Rahman yang ditulis oleh Mas Ali Darat yang diadakan untuk beliau. Jadi dari Quran surat Al-Baqarah ya, minadulumati ila nur. Bagaimana ini pemahaman syifa itu? Saya temukan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani ya, dalam kitab Salimil Al-Fudul, apa itu yang dimaksud dengan tombok hati? Nah, ada 5. Dan itu sudah ini Mas Nudin, sudah dilakukan di dalam lagu-lagu yang oleh Upik dan oleh MH Najib. Tapi saya temukan dalam naskah aslinya itu ada dalam kitab itu At-Thariqul Aliyah. Jadi jalan kekasih para Allah, jalan spiritual kekasih Allah itu ada 5 tombok hati. Saya bacakan naskah aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawa qalbi khamsatu asya. Jadi tombok hati iku ono 5 perkara. Nah, itu Pak. Itu nih. Jadi tambahan tombok hati, penawar hati dari berbagai macam kepengapan hidup, dari mungkin stres, dari mungkin solusi-solusi psikologis, solusi ekonomi, sosial, dan banyak ini ya. Itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadaburi. Yang pertama adalah maca Quran sama maknane. Jadi tombok hati yang paling penting ini menurut Imam Nawawi adalah kita qiraah Al-Quran, baca Quran dengan ditadabur. Jadi itu kan ada lagunya, tombok hati iku ono 5 sawernane, kaping pisan maca Quran sama nane. Nah, ini. Jadi kita diminta untuk kalau baca Quran itu diangen-angen maknanya. Ini luar biasa. Jadi kalau Quran dibaca dengan sama nane, itu akan lahir Muhammadiyah, itu dari Al-Ma'un. Akan lahir NU dari surat Ali Imran 103 kan itu, waqtasimu ya, lahir NU.
Al-Ma'un lahir Muhammadiyah. Luar biasa itu. Itu Quran dibaca sama anane itu melahirkan satu amal jariah yang luar biasa di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang kesehatan. Luar biasa ini. Jadi kalau tiap orang Islam ini baca Quran, kemudian diangen-angen sama anane, direnungkan, kemudian di diskursus dalam kehidupan, ya, dalam keluarga, dan teman-teman, diamalkan menjadi sebuah praksis sosial, ekonomi, dan mungkin pendidikan. Nah, ini adalah obat penawar hati yang manjur sekali. Saya kira ini sudah dicontohkan oleh Basim Asy'ari, kemudian oleh Ahmad Dahlan, oleh Sulkuti, ya, pendiri itu Al-Irsyad dan lain-lainnya. Juga yang kedua, ini adalah mengosongkan perut, ya, wetengiro luwenono, berpuasa, jadi waihlai hutni. Yang kedua adalah kita mengosongkan perut. Nah, kalau kita ini sudah bisa punya bacaan Al-Quran yang baik, memahaminya, kemudian kita pertajam dengan kita itu berlatih semacam keprihatinan, ya, agar kita bisa merasakan penderitaan orang lain, ya, kepekaan spiritual ini. Jadi ini dianjurkan tidak hanya bulan puasa, dan bulan puasa ini memang merupakan hal yang sangat kondusif agar kita itu secara bersama-sama berlatih untuk mengosongkan perut. Dan saya kira ini juga sesuai dengan ajaran dari itu lagu dalam tembang Jawa itu, ya, itu nuladul laku utomo, ya, nuladul laku utomo tumraping wong tanah Jawi wong agung yaksi gondo, kan. Nah, itu ada ajaran untuk kita itu cegah daharan nendro. Wah, itu kan bagus sekali. Untuk apa itu? Semuanya adalah untuk karya ning tias ing sesamo. Nah, jadi untuk membangun kehidupan yang harmonis di dunia ini, ya, membangun hayuning bawono itu. Nah, ini yang kedua. Jadi orang Jawa ini dan orang Indonesia sangat sangat akrab dengan tapa broto, ya, ini. Nah, Islam ini tapa brotonya adalah ada sahurnya, ada bukanya itu loh. Diiringi dengan amal-amal yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tombat yang ketiga adalah waqiyamul lail. Nah, jadi sholat malam. Kalau di dalam lagu adalah sholat wengi lakonono. Nah, itu. Jadi kita ini sudah melaksanakan sholat malam, ya. Ada yang habis isya, itu ada juga yang tengah malam itu, ya, kalau di Arab, ya, kan, di Madinah, Mekah itu. Monggo dilaksanakan bisa dua-duanya. Ada yang milih di sore hari, ada yang milih di tengah malam. Jadi penting sekali. Jadi bangun di waktu malam ini merupakan bagian dari perilaku para nabi. Jadi nabi sebelum jadi nabi kan ada kewajiban sholat malam. Juga perilaku orang-orang soleh adalah bangun di waktu malam untuk menambah sholat sunat, dan itu menjadi bagian dari cara kita untuk bisa mendapatkan hak untuk menjadi kekasih Allah, ya, kan. Kita merasakan yang sunnah-sunnah, tidak ada yang wajib saja. Nah, kemudian yang keempat, ini jangan lupa kalau kita sholat malam, kalau bangun malam, jangan lupa itu adalah wataddoru indal laili, wataddoru indas sahri. Jadi pada waktu bangun malam itu kita jangan lupa untuk taddoru, untuk berdp-dp, untuk dekat dengan Allah. Nah, ini kalau orang-orang beriman ini bangun di waktu malam, kemudian menggunakan sebagian waktunya untuk taddoru kepada Allah, muhasabah, ya, merenungkan jalan hidupnya sejak kecil, ya, remaja sampai sekarang ini. Sudah banyak umur yang diberikan, banyak nikmat yang diberikan, tapi kita banyak lalai, banyak maksiat, banyak dosa, dan kita menangis di waktu malam itu. Kalau kita menangis karena Allah, nggak dilihat siapa-siapa, nggak dilihat jamaah, nggak dilihat anak istri, menangis sendirian, insya Allah ini sebuah air mata yang menjadi hijab kita dengan api neraka besok di yaumil kiamat. Jadi tangisan kita di waktu malam atas kesadaran spiritual kita,
kita ini sudah banyak nikmat, tetapi kita itu masih belum optimal dalam hidup ini, kita akan menyebabkan menjadi orang yang insya Allah berhak untuk mendapatkan kekasih Allah. Kemudian yang kelima, pembuat yang kelima adalah kita adalah wong kang soleh kumpul lono. Wah ini. Jadi kalau kita sudah baca Quran semaknane, kemudian kita sudah berpuasa, sholat malam, tadoro, kita masih merasa belum bersih, belum layak untuk mendapatkan dari Allah itu bonus-bonus ijabah doa kita, kita bisa minta bantuan sama orang-orang yang soleh yang masih hidup ya. Ini diberitakan itu pemujalah satu bisolihin. Kita dekatlah duduklah dengan tutupnya orang soleh untuk mendapatkan nasihat, bimbingan spiritual agar kita juga bisa seperti orang-orang soleh sebagai pewaris para nabi. Nah, insya Allah kalau kita mengamalkan 5 hal ini dalam bulan Ramadan, insya Allah kita akan menjadi manusia yang mendapatkan kolbun salim, artinya yang bersih dari kesyirikan, dari kesombongan, dari namimah, dari hurur, dari kibir dan seterusnya, punya akhlakul karimah. Lebih dari itu, kita akan bisa menjadi manusia yang hatinya bersih, kemudian dalam Al-Ghazali menjadi tanwirul qulub, menjadi hati yang bersinar. Kalau hati kita bersinar, kita akan bisa menyinari lingkungan kita, bisa menyinari masyarakat kita, bisa menyinari bangsa kita. Jadi kita menjadi bangsa yang bersinar, bangsa yang beradab, bangsa yang baladatun thayyibatun warbun ghafur, dan itu adalah merupakan kontribusi dari orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan dari pasal la'alakum tattaqun itu adalah takwa, itu adalah dalam artian kita menjadi pribadi yang secara akidah kuat, ibadahnya betul, dan memancarkan akhlakul karimah yang menyenangkan tidak hanya bagi orang muslim tapi bagi alam, bagi tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk Allah akan senang ya, akan bahagia bermuamalah dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hatinya bersih karena akidahnya lurus, ibadahnya juga bersih. Nah, ini saya kira yang penting adalah kita jadi pribadi yang bersinar hatinya, juga wajahnya mencerminkan senyum yang indah. Nah, dari ucapannya muncul kata-kata yang membawa kedamaian dunia. Begitu Mas Nudin dan hadirin sekalian, para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat renungan pada hari ini memperingati turunnya Al-Quran pada umat manusia sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke, terima kasih Pak Dr. Nasiwan MSI atas waktunya dalam kesempatan sore hari ini yang bertepatan kita dalam menunggu buka puasa dalam yang mana bertepatan hari ini tepat di 17 Ramadan. Terima kasih kepada semua yang saat ini bergabung dengan kita dari Akademi Hikmah. Sampai ketemu besok sore dalam waktu dan kesempatan yang sama. Dari kita, bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf. Tombo ati sebagai jalan kita untuk menuju ketakwaan ilahi. Billahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.